Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai routing protokol EIGRP. EIGRP adalah routing protokol yang hanya dapat dijalankan oleh device Cisco. EIGRP sendiri muncul pertama kali pada tahun 1992. Orang mengenal EIGRP ini sebagai Advanced Distance Vector Routing atau Hybrid Routing Protocol, karena dari mekanisme kerja routing tersebut mengambil banyak cara dari distance vector. Untuk metriknya, kali ini kita akan membahas untuk mengenai metrik dan path route dari routing protokol ini. Oke, langsung saja kita akan mempelajari metrik dari EIGRP ini. Oke, kita bisa lihat di sini yang pertama kita akan bahas adalah advertised distance atau AD. Ketiga, dia mempunyai local distance atau advertised distance adalah 5 untuk ke PC client. Oke, selanjutnya kita mempunyai local distance untuk router 2, yaitu mempunyai 10 atau advertised distance. Sedangkan untuk router 1 mempunyai advertised distance yaitu 5. Sehingga jika router 2 ingin terhubung ke PC client, maka nilai AD ini akan dijumlahkan. Nilai AD yang dijumlahkan ini maka akan menghasilkan visible distance. Jika router 2 ingin ke PC client, maka nilai visible distance-nya menjadi 15. 10 tambah 5 yaitu 15. Maka router 2 mempunyai visible distance yaitu 15. Sedangkan untuk router 1 mempunyai visible distance yaitu 20. Karena 5 tambah 10 15 ditambah 5 yaitu 20. Oke, jadi kita tahu perbandingannya itu visible distance, jarak dari source router menuju ke destinasi. Sedangkan local distance atau advertised distance adalah nilai pada router itu sendiri. Oke, kita lanjut untuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai suksesor dan visible suksesor. Oke, kita sudah mengetahui mengenai advertised distance dan visible distance. Oke, kita lihat di sini advertised distance adalah pada router atas yaitu 10, sedangkan pada router yang paling kiri yaitu 5. Jika kita lihat point of view dari router kiri yang ujung ini ke destinasi adalah jika melewati atas yaitu 15. Jika kita melewati jalur tengah yaitu 10, sedangkan jalur bawah yaitu 109. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu suksesor. Suksesor adalah visible distance yang paling terpendek, yang paling kecil nilainya. Kita lihat di sini visible distance-nya yang paling kecil adalah jalur tengah. 5 tambah 5 yaitu 10. Oke, berarti suksesor untuk topologi ini adalah jalur tengah. Oke, selanjutnya visible suksesor, yaitu yang mempunyai nilai AD lebih kecil dari FD suksesor. Kita lihat di sini FD yang lebih kecil dari si suksesor maaf, nilai AD yang lebih kecil dari suksesor adalah yaitu jalur bawah yaitu 9. Bila kita bandingkan di sini 10 dengan 9 ya masih kecilan 9. Lebih kecil 9. Maka
kita simpulkan di sini untuk suksesor adalah jalur tengah, sedangkan visible suksesor adalah jalur bawah karena mempunyai nilai AD lebih kecil daripada jalur atas. Maka yang dipilih adalah jalur bawah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai calculation metric. Yang akan kita kalkulasikan yaitu berdasarkan, kita lihat terlebih dahulu untuk routernya. Kita dapat mengkalkulasikan berdasarkan yaitu dari K1, K2, K3, dan K4 dan K5. Masing-masing K1 sampai K5 ini mempunyai nilai yaitu 1 dan 0. Kita lihat di sini yang mempunyai nilai 1 yaitu K1 dan K3. Oke, kita lihat di sini untuk K1 adalah bandwidth, sedangkan K2 adalah load, K3 adalah delay, K4 reliability, dan sedangkan K5 adalah MTU. Oke, yang di sini yang kita dapat kalkulasikan sebagai rumus metrik adalah yang bernilai 1 yaitu K1 dan K3. Maka nilai rumus dari metrik dari EIGRP ini adalah K1 dan K3 yaitu bandwidth dan delay. Oke, bisa kita lihat di sini untuk masing-masing bandwidth dan delay. Karena by default kita semua memakai fast Ethernet, maka defaultnya fast Ethernet ini mempunyai bandwidth. Oke, bandwidthnya fast Ethernet yaitu 100 kilobit dan delay dengan 100 mikrosecond. Kita cek terlebih dahulu untuk routernya. Bisa kita lihat di sini 100.000 kilobit, sedangkan delaynya 100 USEC. Oke. Begitupun dengan interface pada jalur bawah. Oke, mempunyai nilai yang sama karena mempunyai sama-sama menggunakan interface fast Ethernet. Bisa teman-teman lihat lagi. Oke, untuk kalkulasinya seperti yang disebutkan tadi bahwa kalkulasi berdasarkan bandwidth dan delay. Maka kita masukkan formulanya di sini adalah formulanya adalah untuk bandwidth 10 dibagi 7 dibagi loss bandwidth in kbps dikali 256. Oke, untuk kita hitung terlebih dahulu. Untuk 10 pangkat 7 adalah 10 juta 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dibagi loss bandwidth yaitu bandwidth dalam interface ini. Oke, dikali 256. Kita hitung untuk kalkulasinya. Dibagi dengan
Oke, dikali 256. Oke, hasilnya 25600 untuk penghitungan bandwidthnya. 25600. Delaynya itu summary delay. Kita lihat di sini untuk perubahan yang terus-menerus itu yang ada itu di delay ya. Kita lihat di sini untuk satu device ini mempunyai delay 100. Kalau kita lihat dari point of view router Jakarta ini untuk menuju PC Bandung ini, maka delay akan bertambah secara kontinu. Dari sini kita lihat 100 untuk router 2, 100, 3, 100 sehingga sampai ke PC Bandung ini menjadi 500, sehingga total delaynya menjadi 500 milisecond. Bisa kita lihat di sini untuk penambahan delaynya. Oke, bisa dilihat di sini jadi 500 mikrosecond. Jadi delay ini bertambah semakin banyaknya hop-hop yang terkoneksi atau ke dalam EIGRP, ke dalam router-router yang ada pada EIGRP. Kemudian kita lihat di sini untuk total summary untuk delaynya itu 500. Maka kita masukkan di sini delaynya 500 dibagi 10 dikali 256. Oke, dari total delay ini kita bagi 10. Dikali 256. Maka hasilnya 12.800. Oke, untuk terakhirnya kita jumlahkan 25600 ditambah 12.800. Kita lihat metriknya, hasil penambahan ini maka menentukan jumlah metrik. (25600) ditambah 12800. Oke, bisa kita lihat di sini untuk metriknya yaitu 38400. Bila kita lihat point of view router Jakarta ke PC Medan, kita lihat untuk routing table-nya. Oke, sini udah ada 384 untuk metriknya. Ya, teman-teman bisa lihat untuk metriknya itu 38400. Hasilnya juga udah sama, 38400. Oke, sekarang untuk lab berikutnya yaitu mengubah path route dari EIGRP ini. Karena sudah kita sebutkan di awal bahwa EIGRP ini bekerja penghitungan metriknya berdasarkan bandwidth dan delay. Maka yang kita akan lakukan tes terlebih dahulu yaitu kita akan melakukan uji coba untuk merubah bandwidth terlebih dahulu. Delay terlebih dahulu. Kita akan merubah untuk plan-nya, yaitu dari PC Jakarta ini akan menggunakan
jalur bawah sebagai primary koneksi. Berarti kita akan merubah delay pada interface jalur atas. Oke, sudah kita buat delaynya. Jalurnya pun sudah berubah menjadi melewati jalur bawah. Bila kita lihat di sini untuk visible distance-nya yaitu, oke, nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada dua ada dua keterangan pada topologi routing tersebut. Yang pertama itu 38400. 38400 ini adalah merupakan nilai dari visible distance. Sedangkan 35840 adalah nilai dari advertise distance. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, EIGRP akan mengambil path, yaitu path dengan visible distance atau FD yang terkecil. Kita compare untuk hasilnya. Hasilnya yaitu 38400 untuk jalur bawah 10, 10, 20. Sedangkan jalur atas yaitu 112640 nilai FD-nya. Terlihat di sini yang mempunyai FD yang kecil yaitu jalur bawah. Bila kita show IP route, oke, sudah tepat, yaitu path route tersebut akan melewati jalur bawah karena jalur bawah mempunyai FD yang terkecil. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk memanipulasi untuk path route menggunakan bandwidth. Kita akan menggunakan path route-nya menggunakan bandwidth. Kita cek terlebih dahulu.
Oke, sudah kembali normal. Sekarang kita akan menggunakan nilai dari bandwidth. Oke, yang bandwidth. Sekarang kita akan ganti untuk jalur primary-nya, yaitu jalur atas. Jika awal kita membuat jalur primary melalui jalur bawah, sekarang kita akan membuat melalui jalur atas. Cuma HP. Iya, tidak main HP, astagfirullah. Ada sematanya. Oh iya, astagfirullah. Tidak ada. Oke, kita lanjut untuk menggunakan parameter bandwidth. Ya, bisanya. Oke, kita sudah mengganti bandwidth pada interface F10 yaitu jalur bawah, sehingga path route dari EIGRP ini berubah melewati jalur atas. Bisa kita lihat di sini untuk FD-nya. Kita lihat di sini jalur bawah mempunyai FD yang paling tinggi, sedangkan jalur atas mempunyai FD yang terendah. Maka yang diambil oleh path tersebut adalah jalur yang atas. Au. Osei. Osei. Au, 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 au. Oke, pemilihan jalur untuk EIGRP menjadi jalur atas. Sekarang untuk plan selanjutnya yaitu kita akan menggunakan ini offset list. Selanjutnya kita akan menggunakan offset list. Sebelum kita lanjut ke offset list, kita coba terlebih dahulu ping dari PC Jakarta ke Bandung. Kunci. Udah. Aku mau masuk. Atau harus basic. Jangan. Kunci. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan yaitu offset list. Au. Masukkan terlebih dahulu untuk offset
kita akan buat jalur bawah sebagai primary. Oke. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat perbedaannya itu jika kita menggunakan offset list, maka akan pulang mempengaruhi dari nilai delay tersebut. Jika kita lihat untuk jalur bawah, yaitu mempunyai delay 500 mikrosecond, sedangkan jalur atas mempunyai 511 mikrosecond. Karena tadi kita menambahkan untuk offset listnya pada jalur atas, maka delay pun akan bertambah. Oke, bisa kita cek lagi untuk trace route-nya. Oke, path route-nya sudah melalui jalur bawah. Sekarang kita akan meneruskan lab berikutnya, yaitu menggunakan administrative distance. Sebelumnya kita akan menghilangkan offset list terlebih dahulu. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke, sudah menjadi load balance kembali. Sekarang kita akan menggunakan administrative distance. Masuk lagi ke dalam EIGRP. Sekarang kita akan menambahkan distance. Yang kita akan jadikan jalur primary, yaitu tadi. Kalau tadi jalur bawah, sekarang kita akan kembalikan jalur atas. Kita clear lagi. Sudah kita lihat di sini untuk primary-nya itu melalui jalur atas. Di sini untuk FD dan AD-nya masih mempunyai nilai yang sama ya. Kita lihat di sini untuk
192.168.20 ini mempunyai FD dan AD yang sama. Perbedaannya bila kita menggunakan administrative distance, yaitu distance yang terkecil maka akan dipilih sebagai forwarding traffic atau path route. Kita lihat di atas untuk jalur primary-nya yaitu jalur yang 10.10.10.2 yaitu jalur atas, sedangkan distance dengan 254 akan dijadikan backup link yaitu jalur bawah dan jalur atas. Oke, selanjutnya kita akan mengganti interface fast Ethernet menjadi gigabit. Oke, sebelumnya karena kita memakai fast Ethernet semua di sini, maka posisi network pada topologi ini akan memiliki FD yang sama, maka akan membuat network ini menjadi load balance. Kita cek untuk routing table tersebut. Nah, ini kita lihat di sini untuk 192.168.20 ini akan load balance karena kita memakai interface fast Ethernet semua, maka akan mempunyai nilai bandwidth dan delay yang sama. Bagaimana jika kita mengganti dengan gigabit? Oke, kita ganti untuk jalur bawah menggunakan gigabit. Goal kali ini kita akan membuat load balance. Kita akan pindahkan terlebih dahulu untuk IP-nya. Bisa dilihat di sini karena kita mengganti jalur bawah menggunakan gigabit, maka yang dipilih jalur bawah. Bisa kita compare untuk bandwidth dan delaynya. Untuk fast Ethernet yaitu bandwidth 100.000 kilobit ya, dan delay 100. Sedangkan untuk gigabit mempunyai bandwidthnya yaitu 1 juta kilobit dan delay 10 mikrosecond. Maka yang akan dipilih yaitu jalur bawah. Bisa kita simpulkan sini semakin bagus untuk interface-nya, maka yang dipilih path route dari JRP yaitu jalur yang makin bandwidth-nya cepat dan delay-nya makin sedikit. Bagaimana dengan kasus seperti ini jika kita akan membuat load balance? Pada kondisi seperti ini, maka posisi network menjadi unequal load balance. Untuk menjadi load balance ini kita memerlukan namanya varian. Untuk menghitung varian itu, kita bisa lihat untuk FD masing-masing. Kita bagi untuk FD jalur atas dan jalur bawah.
Oke, kita buat jadi penghitungannya yaitu eh, eh, FD jalur atas dan jalur bawah dibagi. Karena saya sudah hitung tadi untuk pembagiannya yaitu eh, harus di pembulatan di atas nilai yang kita bagi tersebut. Kita akan membuat menjadi 2 varians 2. Oke, bisa lihat di sini dengan varian tersebut maka kita bisa membuat unequal load balance. Posisi unequal load balance bisa terjadi karena adanya perbedaan interface pada router tersebut. Ya, seperti kita lihat tadi, kita telah mengganti dari fast ethernet ke gigabit. Sedang kita compare antara fast ethernet dan gigabit, maka yang didahului primary, jalur primary adalah gigabit. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.